syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda? Insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat. Berjumpa lagi kita dalam program Terapi Kalbu dan hanya ada di JAK TV. Dan tadi di awal acara kita sudah dibuka dengan surat Al-Falaq. Ya, dan surat Al-Falaq ini adalah surat ke-133, 113 dari surat Al-Quran dan juga termasuk merupakan Makkiyah ya, dan diturunkan di Mekah. Betul. Iya. Iya, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digigit oleh ular atau kalajengking ya. Kemudian beliau mengambil air garam, dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu disapukan pada seluruh badan dan yang digigit serangga tersebut. Iya. Dan juga Siti Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam membacakan surat An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas ya, dan ditiupkan kepada telapak tangannya lalu dibasuhkan ke seluruh tubuhnya sehingga kepala, dan surat Al-Falaq ini menjauhkan diri kita dari godaan setan ya pastinya ya, dan juga merupakan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Betul sekali. Dan kejahatan-kejahatan tukang sihir, tukang tenun, dan kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Betul sekali. Namun sebelum kita berpanjang lebar membahas tentang Al-Falaq, kita sapa dulu yang sudah ada di studio nih Mbak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Dan juga di sini sudah ada mantan pasien Pak Ustadz, yaitu Ibu Tarmina. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Iya, nanti kita akan sharing. Ternyata Ibu ini dulu pernah mengidap penyakit liver ya. Iya betul Ibu. Dan penyempitan di pembuluh darah bagian otak ya. Iya, baik, nanti kita akan sharing-sharing lagi. Namun sebelumnya ada sedikit informasi bagi pemirsa yang ada di rumah yang suka membaca buku. Iya, ada 2 buku keluaran dari Pak Ustadz Sony. Yang pertama adalah Power of Soul adalah buku seorang penyembuh, dan yang kedua adalah Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan bukan hanya materi dalam rezeki dalam hal materi ya Mbak Marsya ya, tapi juga kesehatan, iman dan takwa kita, kekusyukan kita dalam salat yang utama. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi kita akan mendengar ceramah dari Pak Ustadz Sony mengenai kesembuhan berkat Al-Falaq. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman, kalau kita coba amati apa yang tersirat hikmah daripada surat Falaq, ternyata di sana sangat dalam sekali untayan kasih sayang. Coba perhatikan di sana kata Bismillahirrahmanirrahim dipakai sebagai pembuka daripada surat Falaq. Padahal kalau kita coba perhatikan Asmaul Husna ada 99.
Di sana di dalam Asmaul Husna ada maha menghancurkan, ada maha mematikan, ada maha membinasakan. Tapi coba perhatikan, yang digunakan untuk surat Falak adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya di dalam menggunakan surat Falak, kedepankan kasih sayang. Bukan dikedepankan binasa, bukan. Bukan dikedepankan maha menghancurkan, tidak. Bukan dikedepankan maha membinasakan, tidak. Yang didepankan adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Perhatikan surat Falak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para pemirsa yang budiman, surat Falak adalah merupakan sebuah surat yang diturunkan dengan tujuan supaya kita bisa terhindar dari kekuatan-kekuatan sihir ataupun kekuatan-kekuatan dari orang-orang yang dengki. Nah, ternyata kalau kita coba telusuri di dalam pemahaman surat Falak, erat sekali untayan kasih sayang di sana, yaitu untayan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita merasa diri kita pada saat ini mungkin kita merasa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam diri kita, ingat, tetap kedepankan kasih sayang. Jangan didepankan buruk sangka. Misalkan begini, wah jangan-jangan saya ini dikerjain nih sama si ini. Jangan-jangan saya ini lagi diginiin. Gak boleh ya, tetap kita harus kedepankan kasih sayang. Kenapa? Karena ternyata kalau ibarat surat Falak itu seperti sebuah mobil. Mobil itu baru bisa berjalan kalau Bismillahirrahmanirrahim atau kasih sayang itu dikedepankan. Para pemirsa yang budiman, surat Falak ini sangat banyak faedahnya bagi kita yang mungkin sedang bekerja di kantor, mungkin prestasi kita sedang nanjak, ya, sedang bagus. Nah, itu pasti banyak orang yang tidak suka sama kita atau dengki dengan kita. Nah, bagaimana cara mensikapi kedengkian daripada orang-orang di sekeliling tempat kerja kita? Tetap kedepankan kasih sayang. Ingat, surat Falak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kalau kita di dalam kita bermasyarakat, kita bekerja di kantor, kita tetap mengedepankan kasih sayang, insya Allah kekuatan dengki tidak akan mungkin bisa menembus kita. Jadi kalau kita misalkan ada teman kita dengki sama kita, tetap aja balas dengan kasih sayang. Tetap balas dengan cinta kasih. Tetap kita balas dengan perhatian yang baik walaupun dia dengki sama kita. Insya Allah kekuatan dengkinya akan sirna dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, ternyata di dalam surat Falak, Allah meletakkan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, kalau kita di dalam kehidupan ini kita kedepankan Bismillahirrahmanirrahim dan kita masukkan di dalam surat Falak, insya Allah cinta kasih akan memancar di dalam tubuh kita. Nah, dengan cinta kasih memancar dalam tubuh kita, hidup kita menjadi lebih ringan. Orang dengki sama kita sikapi dengan cinta kasih. Akhirnya kita menjadi lebih rileks. Nah, kalau kita menjadi lebih rileks, pikiran kita menjadi lebih tenang. Kalau kita mengedepankan cinta kasih, insya Allah kesembuhan akan menjadi milik kita. Nah, inilah kira-kira tema daripada kita hari ini. Berkat Al-Falak tadi ya. Iya baik. Nanti setelah berikut ini, jeda berikut ini kita akan sharing dengan Ibu Tarmina. Namun sebelumnya Anda jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu di JAK TV. Mabuk sari kurma kali ya. Jajah hijau. Kemana? Oh, jajah hijau biliar. Karena rajin bekerja. Kacamatanya main dungi-dungan bagus beli di mana? Hai pemirsa, apa kabar? Panas, Bu. Mendek. Oh. Gimana kalau yang berondong aja? Iya. Haus lewat. Jatuh lagi. Aduh. Honey, Pokoknya lengkap, kap. this is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on JAK TV. Kayak aku pagi-pagi lari 30 menit. Pulang bawa TV. Mantap kan? Itu maling. Kata aku harus lari. Lari apa kau? Lari dari tanggung jawab. Pertanyaannya, saya nggak mau jawab.
ngomongnya. Julia Perez, coba. Semua cara Senayan mestinya adalah kompleks olahraganya. Jangan urusan politiknya mulu. Capek deh gitu. Masalah sosial itu harus ceria juga. Inilah pantas diangkat jadi menteri. Jangan kemana-mana, tetap bijak bicara tanpa jarak, ya kan? Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Terapi Kalbu hanya di JAK TV. Dan seperti janji Marsha tadi, di segmen ini kita akan sharing dengan Ibu Tarminah. Namun sebelumnya ada sedikit info ini dari Mbak Andi Ros. Iya, silakan Mbak Andi Ros. Pemirsa, kesehatan adalah suatu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan apabila Anda ingin mendapatkan solusi bagi kesehatan Anda dapat langsung ke tempat terapi kalbu, Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dan nomor telepon 021 858 2029 atau di 8500 413, atau juga dapat di 705 803 81, dan buka pada setiap hari kecuali hari Senin ya. Dan juga jam 8 pagi dan hingga jam 8 malam. Insya Allah Bapak Sony Sutrisna menangani masalah kesehatan Anda. Iya, insya Allah ya. Ya, dan ada sedikit tadi ada sedikit yang terpotong dan ingin Pak Ustadz jelaskan lagi ya. Dan tema kita hari ini adalah Sembuh Berkat Al-Falaq. Silakan. Iya, para pemirsa yang budiman, kita sebagai umat Islam, kita harus yakin ya, kita harus percaya bahwa ada memang kekuatan sihir. Kalau tidak ada, tidak mungkin diturunkan surat Falaq. Maka surat Falaq itu diturunkan karena memang ada kekuatan sihir. Jadi ada yang bilang, oh saya percaya santet, saya tidak percaya santet. Sebaiknya kalau dia sebagai orang Islam, dia harus percaya bahwa ada kekuatan sihir. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran juga Allah menjelaskan, menerangkan bagaimana pada waktu itu Nabi Musa berhadapan dengan kekuatan tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi memang ada kekuatan sihir itu. Nah ternyata kalau kita coba lihat kekuatan sihir ini bagaimana cara mengatasinya, ternyata ngatasinya cuma satu para pemirsa yang budiman, yaitu dengan cinta kasih. Ya, jadi dengan cinta kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan terus kemudian kita melawan atau tidak, dengan cinta kasih. Ya, insya Allah dengan cinta kasih, maka kekuatan-kekuatan seperti itu akan sirna dengan sendirinya. Jadi berarti menolak kejahatan dengan kebaikan dan kasih sayang. Ya? Persis, makanya kalau kita coba telusuri nafas dari surat Falaq itu ternyata erat sekali dengan cinta kasih. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini para pemirsa yang budiman, coba bayangkan begitu kuatnya konten cinta kasih di dalam pemahaman Islam. Islam benar-benar sangat mengedepankan cinta kasih. Bahkan kepada tukang sihir sekalipun dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disinilah kita selalu mengedepankan cinta kasih. Islam adalah identik dengan cinta kasih. Islam tidak pernah mengenal yang namanya membunuh. Islam tidak pernah mengenal yang namanya dengki. Islam tidak pernah mengenal yang namanya iri dan segala macam. Islam hanya mengenal cinta kasih. Coba bayangkan di dalam surat Falaq, bagaimana pada saat kita harus berhadapan dengan tukang sihir yang jelas-jelas jahat sekalipun, kita tetap diwajibkan harus mengedepankan cinta kasih. Perhatikan surat Falaq para pemirsa. Iya, luar biasa sekali. Iya, dan yang pastinya kita semua menjadi bersih ya. Iya, dan penyakit hati pun hilang dan cinta kasih ya. Iya, dan pastinya tubuh kita menjadi sehat dan juga otak kita, pikiran kita menjadi jernih dan fresh. Iya. Iya, tadi kita sudah janji pada pemirsa sekalian